Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Adriana Nurdin dalam channel Adriana Views. Kali ini kita sedang berada di kota Paris. Dan sahabat Adriana, bersama saya sekarang adalah Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Bapak Ismunandar. Beliau sebelum di sini juga pernah ditempatkan sebagai konjen ya Pak ya, Atase pendidikan. Atase pendidikan di Washington DC, karena saya juga waktu itu pernah berkunjung ke rumah beliau di Washington DC, dan sesudah itu beliau juga pernah menjadi Dirjen Dikti. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti waktu itu ya. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti. Jadi jabatan publik beliau sudah seabrek-abrek dan beliau sangat mumpuni di bidangnya, terutama di bidang pendidikan yang selalu menjadi concern beliau. Pak Ismu, sebetulnya kalau kita melihat ini UNESCO ini apa sih kepanjangannya? UNESCO itu sebenarnya badan PBB kan UN, United Nation, yang organisasi khusus untuk portofolionya ada 3. E-nya education, S-nya itu science, kemudian C-nya itu cultural, kemudian O-nya organization. Tapi sekarang sebetulnya juga mengerjakan yang tidak ada di singkatannya adalah information and communication. Jadi sebetulnya portofolio UNESCO itu saja, education, science, culture, kemudian communication dan information. Artinya ini perjuangan-perjuangan warisan budaya yang ada di Indonesia sekarang ini berada di tangan beliau. Tapi memang sebetulnya itu sudah ada waktu-waktunya ya, Pak ya, itu sekali berapa itu sekali? Ya, jadi sebetulnya yang rame atau sering diikuti publik itu kan memang warisan budaya ya. Warisan budaya itu juga ada sebetulnya yang seperti kelas Prambanan, Borobudur. Kita itu sudah punya yang warisan budaya dunia itu, yang dulu mungkin agak dekat-dekat dengan Seven Wonders. Ya. Betul. Sekarang sudah kalau UNESCO punyanya yang Komodo itu ya, Seven Wonders. Kita sudah ada 1000-an kayaknya di UNESCO itu yang sekelas Seven Wonders gitu ya. Jadi udah nggak Seven lagi. Enggak Seven lagi. Thousands Wonders. Ya. Nah, jadi itu ya warisan budaya yang sifatnya kayak keunikan alam yang tidak ada di tempat lain, atau keunikan bangunan, monumen seperti Borobudur, Prambanan kan tidak ada di tempat lain. Tapi orang kemudian sadar, jadi tahun 2003 itu orang sadar bahwa warisan budaya itu bukan hanya yang monumen, tapi juga tradisi, kebiasaan, bahkan pengetahuan tradisional ya. Nah, saat ini Indonesia itu sudah punya 12 warisan budaya tak benda yang terinskripsi di UNESCO. Ada mulai dulu wayang, kemudian keris, sampai yang terakhir kemarin gamelan kita inskripsikan. Gitu ya. Itu ada 12 yang sudah terinskripsikan. Jadi selain itu ini juga katanya ada geopark juga. Betul. Nah, itu di program Science. Ini kan yang tadi Angklung, Prambanan, Borobudur itu di sektor budaya. Di sektor Science itu UNESCO juga menginskripsi ya, atau mencatat dalam tanda petik kayak sertifikasi juga. Oh, geopark dunia yang bagus, yang bagus juga untuk kalau geopark tidak hanya untuk pariwisata, tetapi juga dari sisi pendidikan, sisi penelitian gitu ya. Nah, itu ada program UNESCO Geopark ya. Nah, itu juga di sektor sains. Selain geopark ada biosfer ya. Jadi kayak cagar cagar alam ya, yang lebih ke tumbuhannya ya, vegetasinya gitu flora, fauna, flora ya. Kalau komodo itu apa itu, Pak? Komodo itu sebetulnya ada irisan, dia sekaligus warisan dunia, tetapi biosfernya juga. Jadi bisa saja satu situs itu kita sertifikasi atau kita catatkan sebagai biosfer, tapi juga di situ warisan kita bisa usulkan warisan dunianya bisa. Bisa situs-situs semua berimpit, atau ya sebagian yang ini kita sertifikasi sebagai geoparknya. Ini nanti sebagai warisan dunia gitu. Kalau baru-baru ini di Sumatera Barat itu ada seperti sawah lunto. Betul. Nah, itu sebagai apa lagi itu dicatatkannya?
Sawalunto itu dianggap sebagai teknologi pertambangan, yaitu kan ada pertambangan batu bara kalau nggak salah ya Om Bilin itu ya. Jadi ada teknologi pertambangan yang dianggap itu ya warisan dunia. Awal-awal teknologi pertambangan itu ada di sana dan peninggalannya masih kelihatan, lorong-lorongnya. Barangkali juga saya juga belum pernah kesana ya, tapi itu sudah tercatat di tahun 2019 rasanya ya. Di sana. Jadi lebih ke teknologi pertambangan. Catatan dunia terkait teknologi pertambangan yang warisannya ada di Indonesia. Nah, apabila satu situs atau satu daerah geopark kalau sudah dienkripsi di UNESCO, terus apa tugas negara dan tugas kita sebagai masyarakat? Nah, ini yang penting ya. Ya, jadi sebetulnya tentu apa istilahnya ya, kedaulatan kita sebagai negara tidak diganggu ya, tetapi karena kita sudah sebut ini warisan dunia, jadi kalau ya jadi concern dunia supaya warisan itu lestari. Kalau terutama kalau untuk warisan dunia yang seperti Borobudur, Prambanan dan kemudian tadi Om Bilin itu inginnya itu kan berdasarkan perjanjian internasionalnya konvensi tahun 70 ya. Nah, itu tuh benar-benar harus dipelihara keasliannya, idealnya apa gampangnya lah. Kalau kita ingin bangun sesuatu di sekitar situ harus yakinkan bahwa ahlinya, istilahnya itu ada kata-kata jargon yang penting kalau di warisan dunia itu adalah OUV, Outstanding Universal Values. Jadi nilai apa itu outstanding, nilai universal yang sangat luar biasa yang nggak boleh diganggu. Nah, itu harus dijaga keasliannya. Ini kan penting sekali juga bagaimana dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari satu pejabat publik yang sekarang ke berikutnya, itu juga selalu harus ada apa namanya ya, handovernya harus jelas supaya yang berikutnya juga tahu ini perjuangannya kan juga nggak mudah ya untuk dienkripsi di UNESCO. Tapi gimana ini masalah itu tadi, masalah pelestariannya, penjagaannya. Kalau tidak dilanjutkan kan sering sekali satu pejabat menganggap ini penting, pejabat lainnya nanti tidak menganggap itu penting. Nah, apa saran Pak Ismu supaya ini betul-betul kita dari sekarang kita dienkripsi dan selanjutnya jadi nggak ada catatan lagi, nggak ada teguran lah. Jadi ya tadi itu ya karena itu warisan dunia yang concern tidak hanya kita ya, kita tentu pingin juga. Kemudian yang kedua ya masyarakat internasional, NGO, kemudian laporan-laporan pers, laporan media itu bisa kemudian jadi bahan perhatian UNESCO, atau sebetulnya ada UNESCO kan punya pakar ya dalam hal ini ICOMOS dan IUCN namanya, International Organisasi untuk Museum dan International Organisasi untuk warisan-warisan yang alam tadi. Nah, mereka memberi masukan, ini situs ini bisa terganggu EUV-nya. Nah, tentu tadi Kak Nana bilang bahwa bagaimana ini di nasional. Sebenarnya di nasional kita itu ini uniknya juga badan UN atau badan PBB UNESCO ini dari badan UN yang lain itu selalu UNESCO itu mewajibkan di nasional kita itu ada namanya Komisi Nasional UNESCO. Jadi kayak partnernya UNESCO di level nasional. Bagaimana operasional UNESCO, program-program UNESCO di negara. Itu jadi kalau negara itu jadi anggota UNESCO wajib dia punya komisi nasional. Nah, mereka yang memonitoring mereka. Ya, jadi mereka itu jadi hubnya lah segala hal di nasional. Nah, Komisi Nasional itu diketuai oleh Mendikbud. PR kita kan diplomasi, dan diplomasi apa saja itu PR-nya adalah kita mendiplomasikan di luar negeri, tentu dalam negeri harus bagus juga. Kesinambungan sustainability-nya. Betul. Itu yang paling penting juga. Tadi ada unsur education-nya nih. Di UNESCO ini ada unsur education, dan juga Pak Ismu juga sangat mumpuni lah gitu ya. Berusaha belajar. Mumpuni karena pernah menjadi attaché pendidikan di Washington DC, itu nggak main-main. Karena di Washington DC juga pernah menjadi Dirjen Dikti untuk untuk pembelajaran dan kemahasiswaan. Nah, sekarang sebetulnya apa rencana kerjasama Indonesia dengan UNESCO dalam bidang pendidikan? Ya, sebetulnya ya kalau yang sekarang jelas sekali di pendidikan itu tentu masalah pandemi ya. Jadi pandemi itu kan di puncaknya hampir semua sekolah
tutup gitu ya. Rata-rata dunia sekolah tutup itu 200 hari. 200 hari ya kira-kira 1 tahun pelajaran ya rata-rata dunia. Di kita mungkin ada beberapa daerah yang bahkan selama masa pandemi 2 tahun itu tutup. Sekjen PBB September nanti akan mengadakan Summit Transforming Education Summit untuk tadi itu ya, stock taking bagaimana target-target 2030 itu saat ini. Yang kedua yang selalu UNESCO lakukan Mbak itu hampir setiap generasi ya, UNESCO kan sekarang 75 tahun. Jadi setiap kira-kira generasi setiap 25 tahun berarti UNESCO itu memproduksi laporan visi pendidikan. Ya, yang terkenal lah visi pendidikan yang pertama tahun 76 yang cetuskan pertama sekali lah salah satunya itu pendidikan seumur hidup. Nah sekarang baru saja UNESCO mengeluarkan laporan visi pendidikan baru yang salah satunya garis bawahnya adalah bagaimana manusia hidup berkesetimbangan lagi dengan alam, hidup berkesetimbangan dengan sesama, dan hidup berkesetimbangan dengan teknologi. Karena misalnya sekarang teknologi itu sudah jadi keseharian kita, tetapi perlu disadarkan bahwa teknologi itu alat saja. Jadi kemudian jangan kita mendewakan teknologi, jangan kita mendewakan digital, tapi kita pendidikan itu alat. Ya gimana kita memaksimalkan tetapi tetap memanusiakan kita sebagai manusia. Jadi itu salah satu garis bawah dari visi pendidikan. Nah, bagaimana itu diterjemahkan dalam undang-undang atau kebijakan pendidikan di masing-masing negara termasuk di negara kita ya. Apa sih kontribusi Indonesia terhadap UNESCO? Kontribusi kita pada UNESCO tentu yang tadi itu ya beberapa program seperti pendidikan kita juga banyak berkontribusi, misalnya sekarang saja beberapa hal terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Kontribusi kita pada UNESCO berarti kontribusi kita kepada negara-negara lain ya. Apa yang terjadi di negara kita bisa dilihat, bisa achievementnya gitu. Jadi negara kita kan termasuk ya sebetulnya dari sisi akses pendidikan negara kita cukup baik ya. Kemudian yang penting juga sekarang ini yang menjadi problem di banyak negara itu adalah komitmen finansial pendidikan. Dan kita bisa menjadi contoh bahwa komitmen bahkan sampai di konstitusi kita disebut jadi sekian 20% dari anggaran publik itu ditujukan untuk pendidikan. Nah, ini juga menjadi contoh. Ini kontribusi kita kepada UNESCO bahwa bisa loh kalau memang ada komitmen politik dan komitmen negara untuk kemudian memprioritaskan pendidikan. Tapi yang menarik dalam hal pendidikan tadi kan Pak Ismu juga saya juga baca gitu ya bagaimana pandangan Pak Ismu mengatakan agar visi pendidikan UNESCO 2050 ini untuk membuat kontrak sosial baru. Nah ini apa sih artinya ini Pak? Ya jadi kontrak sosial itu ya kalau kontrak itu kan kesannya transaksional ya antara dua pihak. Tapi namanya kontrak sosial sebagaimana kehidupan kita sehari-hari itu kan lebih dari itu. Kontrak sosial bermakna juga kebiasaan kita, adat istiadat kita dan sebagainya. Jadi justru masa depan pendidikan itu harus dikembalikan bahwa ini ya kayak kita lah nenek moyang kita dulu ketika ada anak pinter di kampung itu kadang-kadang sekampung urunan untuk membantu dia. Jadi memang pendidikan itu adalah disadari dan bahkan tidak hanya nenek moyang kita sebetulnya di negara-negara lain itu kesadaran bahwa itu menjadi alat untuk apa ya istilahnya eskalator sosial itu yang paling ampuh ya. Ini sebetulnya seberapa penting sih warisan budaya, contohnya warisan budaya Indonesia untuk diakui sebagai ini memang warisan budaya Indonesia, karena sering sekali karena kita kan tetanggaan dengan Malaysia, jadi rumpun budaya kita juga hampir-hampir sama. Orang yang ada di Malaysia juga banyak pendatang dari Indonesia, sehingga kadang-kadang ada conflicting juga nih. Ini sebetulnya apakah warisan budaya Indonesia atau Malaysia? Ini yang banyak sekali menjadi keributan sebetulnya di antara dua negara. Tapi sebetulnya seberapa penting sih Pak untuk itu menjadi klaim dari sebuah negara? Jadi sebetulnya kalau program-program UNESCO semuanya itu kan UNESCO ketika didirikan itu kan reruntuhan Perang Dunia Kedua itu ya. Jadi awalnya sebetulnya UNESCO didirikan dengan tujuan mulia bahwa di preambelnya disebut itu kalimatnya bahwa
karena perang itu berawal dari pikiran jahat seseorang, berawal dari pikiran, maka untuk meniadakan perang atau memagari perang kita harus juga berawal dari pikiran orang. Nah, melalui apa? Melalui pendidikan, culture dan sebagainya. Nah, program yang Mbak Nana sebut tadi yang tentang warisan budaya itu sebetulnya begini. Warisan budaya itu tujuannya ya tadi juga untuk perdamaian, persahabatan, bekerja sama, dan yang warisan budaya tak benda itu bukan berarti, nah ini yang bukannya ini yang penting, bukan berarti paten, nggak ada itu. Kita terinskripsi di UNESCO warisan budaya kita, berarti itu paten milik kita, nggak ada. Itu tidak disebut. Yang kedua, memang disebutkan oleh UNESCO itu bahwa inskripsi atau catatan UNESCO atas warisan budaya tak benda itu bukan berarti penghargaan atas asal-usulnya atau memperhatikan asal-usul budaya itu enggak. Yang penting budaya itu memang hidup di negara itu, di wilayah itu selama paling tidak satu generasi ya berarti sekitar 25 tahun, 20 tahun sudah hidup di sana. Nah, ya otomatis lah kalau warga Minang bermigrasi dulu-dulunya karena dulu kita itu Sriwijaya ya semua itu Malaysia dan sana. Itu adalah wilayah kita juga, wilayah Malaysia juga, itu adalah budaya yang hidup di sana ya tentu budaya itu hidup. Jadi karena memang itu bukan penghargaan kepada asal-usulnya atau tidak harus bahwa asal-usulnya di negara itu. Mereka selalu bilang to become a Buddhist, you don't have to be from Nepal gitu. Jadi itu sama untuk mempraktekkan rendang tidak harus orang Minang ya. Kalau memang rendang hidup di Brunei, ya Brunei berhak juga untuk. Oleh karena itu yang didorong itu adalah sama-sama aja. Karena apa? Sekarang juga kalau kita ngajukan sendiri-sendiri, itu jatah kita cuma 1/2 tahun. Oh, ini ide yang menarik ini. Jadi kalau memang region itu sebagai budayanya hampir sama, dia bisa mengusulkan bersama-sama sehingga jatah Indonesia nggak kurang gitu ya. Oh, daripada kita berantem juga gitu. Karena justru tujuannya untuk persahabatan, kok malah jadi saling jadi unnecessary konflik jadinya gitu ya. Soal rendang aja kita bisa berantem ya. Dan tujuannya kalau memang melestarikan budaya, semakin banyak yang mempraktekkan budaya itu kan jaminan ya potensi untuk lestari kan lebih besar. Kalau sudah kita terinskripsi UNESCO, kemudian dampaknya bagi ekonomi pengrajin kita apa? Nah, tentu kita juga harus bantu. Kalau bisa kemudian memasarkannya seperti apa, bagaimana mengemasnya lebih baik, bagaimana menghubungkan dengan pariwisata. Nah, hal-hal itu PR kita. Tapi UNESCO bukan sama sekali kemudian itu pengakuan klaim atas paten atau pengakuan klaim atas ini budaya ini asalnya dari mana gitu. Enggak sama sekali. Jadi gitu. bagus juga ya. Jadi bagaimana kita harus melihat hubungan antara inskripsi UNESCO dengan hak intellectual property rights-nya gitu. Nggak ada hubungannya memang. Nah, itu makanya itu yang itu kan sering sekali orang yang dikhawatirkan di situnya gitu loh ya. Padahal itu dua hal yang berbeda untuk mengurusnya. Nah, sekarang kalau kita sudah diinskripsi di UNESCO, ada potensi untuk dihapus nggak sih Pak? Jadi kalau yang itu yang sudah sudah lebih fix kemungkinan dihapus itu yang warisan dunia yang alam dan budaya yang tadi ya fisik monumen itu. Jadi itu karena usia dari konvensinya udah lebih tua ya, udah 50 tahun mereka. Tapi kalau yang konvensi warisan budaya tak benda ini memang sampai sekarang ya belum ada lah yang misalnya gamelan sudah terinskripsi di Indonesia terus bakal dihapus gitu, belum ada yang sampai di sana perkembangannya. Jadi karena konvensi itu baru muda ya. Jadi kalau yang fisik bisa kalau kita rusak gitu ya. London baru saja misalnya London itu kota pelabuhan dulu terinskripsi sebagai warisan dunia UNESCO, baru-baru ini terhapus dari sana. Kita sudah ada yang diperingati nih kita itu punya taman hutan hujan namanya Tropical Rainforest of Sumatra yang luasnya juga besar ya, mulai dari Kerinci Seblat, Taman Leser itu luas yang sangat luas, beberapa provinsi 3 atau 4 provinsi saya agak lupa. Nah, kita berupaya kalau bisa harus keluar dari daftar merah. Karena apa dipandang daftar merah misalnya ada laporan-laporan ada pembalakan hutan di situ, ada penebangan pohon-pohon yang tidak terkendali gitu. Jadi hal-hal itu yang harus kita jawab. Jadi itu menarik juga ya karena memang itu tanggung jawab bersama kembali gitu betul. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakatnya juga gitu. Ini sekarang kalau seandainya kita sudah
soal budaya tadi ya, sudah diakui umpamanya reog atau apalah nanti songket ada potensi gitu. Kalau sudah diakui gitu ya sebagai itu milik Indonesia atau diinskripsi atas nama Indonesia, Indonesia, negara lain bisa ngeklaim lagi nggak? Atau mereka bisa menganulir kita, oh ternyata ini di negara lain, atau negara lain sudah diakui ternyata kita punya penemuan sejarahnya itu dari kita. Itu bisa nggak sih satu negara menganulir negara lain? Kalau menganulir tidak ya, tapi justru memperluas bisa. Jadi misalnya saja sebetulnya Kak Nana tadi sebut songket ya. Songket itu tahun lalu sudah diinskripsikan oleh Malaysia. Jadi kalau kemudian kita berargumen, loh budaya songket ada juga di Indonesia, boleh kita memperluas. Boleh juga kita mengusulkan songket Indonesia. Oh Indonesia ada songket, jadi kita mengusulkan terpisah, nominasi terpisah. Tapi bisa juga kita bilang ke komunitas Malaysia, oh budaya songket itu ada di Malaysia juga. Kita kan niatnya tadi melestarikan budaya. Jadi yang penting kita bersepakat bahwa kita juga ingin melestarikan budaya songket. Budaya songket ada di Indonesia. Kita ingin memperluas, jangan hanya diinskripsi di Malaysia, tetapi kita ingin menginskripsi juga songket itu ada di Indonesia. Itu namanya extension. Nah itu bisa. Tapi kalau menganulir enggak. Jadi sudah diinskripsi di suatu negara enggak bisa gitu. Nah apa usul Pak Ismu agar kalau kita sudah diinskripsi kita bisa meningkatkan nilai ekonominya? Karena ini kan hubungannya dengan pariwisata juga nih ya. Betul. Atau juga dengan kementerian-kementerian lainnya. Nah, yang paling penting itu kan untuk kita mendapatkan nilai lebihnya. Betul. Itu kan nilai lebih ekonomi karena itu berguna untuk masyarakat. Nah, apa usul dari Pak Ismu dalam hal ini? Nah, ini tentu sebetulnya harusnya ahli-ahli ekonomi, ahli marketing yang jago di situ ya. Tetapi tentu memang ya. Jadi kalau hanya berhenti inskripsi saja, kebanggaan kita inskripsi terus kemudian tidak ada dampak ekonomi terutama pada pengrajinnya, tentu itu nggak bisa lestari budayanya itu nggak bisa itu. Tapi sebetulnya ada peringatan juga dari UNESCO, jangan terlalu dikomersialkan. Ketika kita diskusi dengan UNESCO, maksudnya apa sih jangan terlalu dikomersialkan? Misalnya saja yang sering mereka kasih contoh itu misalnya, oh dulu itu ada budaya atau tradisi misalnya ritual tradisional misalnya apalah katakanlah mulai tarian kemudian ada barangkali atau segala macam. Oh aslinya tradisi itu 2 jam. Tapi gara-gara sudah terinskripsi di UNESCO, kemudian ingin ditunjukkan kepada turis dan sebagainya, disingkat pertunjukannya menjadi 15 menit. Dan kemudian tradisi ini tadi misalnya, dilakukan di hutan atau di sawah atau apa, nggak mungkin dong turis di sana. Tapi terus kemudian dilakukan di hotel. Nah, yang diperingatkan oleh UNESCO atau peringatan sebetulnya kesepakatan negara-negara anggota UNESCO juga, jangan sampai tradisi yang komersial tadi menghapuskan tradisi yang itu. Tapi kalau kemudian atau memang simplifikasi terjadi betul. Nah yang utama itu adalah itu ya jangan kemudian hilang gitu. Betul. Itu yang harus kemudian dilestarikan. Jadi nilai ekonomi boleh dan memang harus ya, karena kalau tidak ya gimana pengrajinnya artisnya itu bisa hidup kalau kemudian budayanya lestari. Kalau artisnya ada kelaparan terus nggak bisa hidup, ya gimana dia mau melestarikan budayanya gitu ya. Yang in the pipeline-nya kita ini apa sih sekarang yang sedang yang lagi setengah jalan atau lagi gantung atau udah hampir lolos nih? Ya jadi sebetulnya kemarin memang yang sekarang sedang in pipeline itu adalah Maret kemarin sebetulnya ada deadline, ada tenggat di mana negara itu harus mengusulkan yang warisan budaya tak benda ya. Nah sebetulnya jatah kita itu seperti saya sampaikan untuk proses tahun ini itu 1. Saya dengar itu dibahas terakhir di Kemdikbud itu ada 10 usulan, tapi dari 10 itu mereka pandang ada 4 yang sangat bagus. Nah dikirim ke kami 4. Kemarin ada reog, ada tenun, ada jamu, ada tempe gitu ya. Nah sekarang ini besok malahnya tanggal 26 ini pemerintah kita harus menentukan dari 4 itu mana yang akan diproses. Nah kami sedang menunggu Pak Mendikbud memutuskan ya apa yang akan diputuskan dari 4 itu. 1 memang jatahnya. Apa kriterianya? Supaya kita betul-betul bisa lolos ya kan harus kriteria harus kita penuhi. Nah apa itu Pak? Ya kalau kriterianya sebetulnya ketika mengusulkan 10 yang tadi nasional maupun ketika menyaring 10 menjadi 4 kemudian nanti menjadi 1 ini kriterianya tentu elemen budaya yang diusulkan itu adalah elemen budaya yang memang hidup
di negara kita. Kemudian yang kedua, sudah tercatat di inventaris nasional. Jadi kita di Indonesia juga punya inskripsi nasional budaya-budaya kita yang hidup apa. Kemudian yang ketiga yang dilihat juga itu janji kita untuk melestarikannya itu apa. Jadi di dokumen yang usulan kita itu tersebut itu apa-apa yang akan kita lakukan agar budaya itu lestari. Nah, itu yang dinilai juga. Kemudian yang ada 6 kriteria sebetulnya, tapi yang penting itu tadi itu ya. Kemudian yang keempat ya elemen budaya tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang dilihat nanti Pak Mendikbud tentu melihat hal itu ya. Bagus tidaknya. Lalu 4 itu tentu sudah sangat bagus ya. Semua ada hidup dalam sampai sekarang kita praktekkan. Iya. Ya, semua sudah terpenuhi gitu ya. Cuman pasti Pak Mendikbud kemudian lihat mana yang strategis secara nasional, barangkali mungkin juga melihat dampak kedepannya seperti apa dan sebagainya. Kita tunggu dari yang paling sulit itu kan prioritizing your priority. Betul. Jadi itu tugas Pak Mendikbud lah. Memilih satu di antara yang semua merasa penting. Luar biasa bincang-bincang kita dengan wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, dan memang banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan, pembelajaran buat pemerintah pusat, daerah, buat masyarakat, terutama juga karena kita juga harus ikut belajar dan ikut juga melestarikannya. Jadi jangan sampai masyarakat menganggap ini kan tugas pemerintah, karena ini tugas kita bersama. Jadi kita harus hands in hands atau bergandengan tangan dengan pemerintah untuk juga mempertahankan apa yang selama ini sudah dienkripsi, atau kita juga ikut membesarkan, ikut memperjuangkan apa yang sekarang sedang dalam kalau tadi in the pipeline, dalam ngantrinya gitu ya, itu juga harus kita lakukan. Ada pesan terakhir ini Pak Ismu kepada masyarakat Indonesia, ini dari Paris loh kita sekarang. Ya, tentu Kak Nana tadi sudah sangat baik ya. Jadi dasarnya adalah kita ikut serta dalam perjanjian UNESCO, tentu ya kita mempunyai kesadaran apa-apa yang tertulis dalam perjanjian internasional itu ya kita lakukan ya. Tadi mulai dari kalau di warisan budaya tak benda ya memelihara budaya tersebut, melestarikan, mewariskan dari generasi ke generasi, pendidikannya, pelestariannya, itu yang kita lakukan. Warisan alam juga demikian ya. Bagaimana kita melestarikan warisan alam kita, dan itu ya namanya warisan ya, kalau bisa kita pelihara dengan baik supaya kesempatan untuk menikmatinya bukan hanya kita tapi generasi berikutnya juga berkesempatan menikmatinya. Dan yang lebih penting lagi itu demi mendapatkan nilai-nilai bahwa dengan melihat alam, melihat budaya, keragaman dan sebagainya, itu nilai-nilai perdamaian, persahabatan, esensi dari UNESCO tadi ya, mencegah perang yang jelas pasti nggak akan bawa manfaat lah, yang menang juga nggak akan dapat manfaat, yang kalah apalagi gitu ya perang itu. Jadi esensinya itu, jadi memelihara dunia dari perdamaian, dengan perdamaian. Ini luar biasa catatan dari Pak Ismu, karena tadi catatan yang terakhir tentang perang. Justru perang ini membawa lebih banyak kemudaratan terhadap situs-situs yang memang menjadi peninggalan budaya satu daerah dan peninggalan budaya dunia. Karena satu, nilai-nilai budaya itu bukan hanya menjadi pembelajaran untuk masyarakat sekitarnya atau masyarakat lokal, tapi ini juga menjadi pembelajaran untuk dunia. Ini luar biasa, karena kemarin saya baru dari Roma, Italia, itu kita melihat bagaimana nilai-nilai budaya yang ribuan tahun. Betul. Bahkan itu ratusan tahun sebelum Masehi itu masih tetap terpelihara dengan baik. Ini menjadi hal-hal yang harus kita pelajari terus-menerus. Terima kasih banyak Pak Ismu. Terima kasih for having me. Jadi bukan hanya untuk for having me gitu loh ya. Bukan hanya sebagai diskusi intelektual, diskusi ilmu pengetahuan, jadi knowledge-nya juga dapat, tapi kita juga numpang nginep di rumah Pak. Seadanya. Jadi luar biasa, kita bisa makan nasi, tempe. Nah, ini tempe juga menjadi makanan kita. Mungkin itu dulu dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tayangan Inspirasi.